Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para mahasiswa sekalian, pada kali ini akan saya sampaikan pada kalian semua, kita masuk di bab 10 atau kuliah minggu ke-10 ya. Yang mempelajari tentang mikroorganisme di dalam air ya, atau mikroorganisme di dalam lingkungan air ya. Nah, selanjutnya mari kita tengok di slide berikutnya bahwa mikroba di dalam lingkungan air ya, tentunya ini menengok juga komposisi air itu seperti apa. Yaitu kalau menurut rumus kimia bahwa air itu terdiri dari H2O. Nah, tetapi kenyataannya di dalam alam itu adalah H2O plus X gitu ya. Nah, X di sini adalah karakteristik biologik atau non-biologik. Jadi tidak murni H2O saja, tetapi ada plus X yang mana X-nya itu adalah karakter biologik non-biologik. Jadi bisa masuk di dalam air tersebut. Sehingga dalam hal ini itu yang membuat karakter daripada lingkungan air. Nah, ternyata dalam lingkungan air itu ada karakter biologik dan non-biologik ya. Jadi di sini bahwa bisa dibuktikan dengan adanya air yang dianggap jernih dan juga air yang dianggap kotor, ya, di dalamnya pasti terdapat sejumlah kehidupan. Yaitu contohnya misal air yang dianggap jernih itu adalah air sumur, kemudian sumber mata air dari pegunungan, ya itu kan dianggap jernih ya, tetapi ternyata itu sebetulnya plus X gitu ya. Nah, plus X-nya itu mencirikan daripada lingkungan sekitar air tadi. Misal air sumur yang jernih, tetapi ternyata barangkali ada faktor X-nya. Juga sumber mata air yang jernih, juga ada faktor X-nya. Nah, itu sebetulnya lingkungan air itu seperti itu. Dan mikroba yang ada di lingkungan air di sini maksudnya adalah yang berkarakter biologik. Jadi artinya ada mikroorganisme yang ada di dalam air yang secara alami itu ada ya. Nah, dari beberapa karakter tadi yang mana ada faktor X-nya yaitu biologik dan non-biologik, ya apa akibatnya terhadap air? Yaitu akan mengakibatkan turbidite dan hambatan aliran. Jadi adanya biologik dan non-biologik itu dapat menyebabkan ini, gitu ya. Nah, ternyata apa? Mengapa itu bisa menghambat aliran maupun bisa bersifat keruh atau mempunyai turbiditas gitu ya. Ternyata bahwa yang menyebabkan hal tersebut itu adanya kelompok bakteri besi dan belerang. Kelompok bakteri besi dan belerang ini ternyata dapat membentuk serat dan lendir sehingga dalam hal ini bisa mengakibatkan turbidite dan hambatan aliran. Itu bila mana ya? Kalau hambatan aliran itu tentunya di sistem perpipaan air minum misalkan ya.
Jadi air yang jernih ternyata itu ada faktor X-nya yang bisa menyebabkan hambatan aliran atau turbidity tadi karena mempunyai suatu sifat atau ada bakteri besi dan belerang, maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian terdapat juga faktor X tadi adalah kelompok bakteri besi tadi kan ya. Coba mari kita tengok ya. Bakteri besi. Oh ya ini. Besi dan belerang ya. Besi dan belerang. Oke. Lalu kelompok bakteri besi tadi itu mampu mengoksidasi ferro menjadi feri. Di ferro menjadi feri ya. Ciri fisik berubah ke hitam-hitaman dan kecoklatan. Jadi air yang jernih tadi bila mana ada bakteri besi akan menyebabkan tadi kekeruan, turbidity, juga dapat mengakibatkan mengoksidasi ferro menjadi feri. Jadi bila ada unsur besi ya, ferro itu Fe ya, rumus kimianya. Ya, tapi mempunyai 2 plus, terus kalau feri itu 3 plus ya. Kemudian kelompok bakteri belerang ya, mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S. Ya. Jadi ada kelompok bakteri belerang di sini dapat mereduksi. Ya. So, ciri fisiknya berbau busuk. Ya. Jadi kalau sulfat dirubah menjadi H2S oleh bakteri belerang tadi, ini cirinya seperti itu. Nah, kemudian ada juga kelompok mikroalga. Ciri fisiknya jika disimpan lama di dalamnya, nanti nampak jasad berwarna hijau, biru, ataupun kekuningan, tergantung dominasi jasad tersebut serta lingkungannya. Jadi ini bisa terjadi di dalam air. Ya. Jadi faktor X-nya itu antara lain adalah bakteri-bakteri dan alga tadi ya. Nah, kemudian contoh pada air kotor. Yang dimaksud dengan air kotor itu yang tidak jernih maksudnya ya. Jadi seperti air selokan, kemudian air sungai, air buangan. Ya. Ini juga terdapat faktor X juga gitu ya. Nah, faktor X-nya itu apa kira-kira dalamnya? Ya, kemungkinan terdapat kelompok-kelompok bakteri yang patogen. Ya, ini jadi kemungkinannya pada air jernih dan air yang kotor itu ya semuanya bisa kemungkinan ada faktor X-nya ya. Apakah itu kelompok-kelompok bakteri besi belerang dan agar juga ada ternyata kelompok bakteri patogen yang ada di dalamnya, yaitu misalkan tifus, kolera, disentri, ini kelompok-kelompok patogen. Terus kemudian bakteri pencemar yaitu bakteri kolifekal atau bukan yang atau non fekal ya, bisa terjadi ya. Nah, juga ada kelompok bakteri pengguna dalam hal ini. Kelompok bakteri yang mampu mengurai senyawa tertentu di badan air. Ya. Yang dikenal kemudian adanya kelompok bakteri pengguna residu pestisida, misalkan pengguna residu deterjen. Ya. Jadi ada kelompok bakteri yang memang bisa menguraikan residu-residu tadi, residu pestisida, residu deterjen ya. Dan ini yang saya ceritakan di kuliah-kuliah yang lalu bahwa ada yang mikroorganisme itu ada yang mampu untuk membantu manusia ya, juga ada yang merugikan manusia. Yaitu kalau yang membantu ini yang bisa menguraikan senyawa tertentu ya, contohnya ada deterjen tadi ya, dan pestisida yang berada di lingkungan air yang
misalkan air sungai ya. Nah, air sungai kan air buangan ya, air sungai yang tercemar oleh deterjen misalkan itu ada faktor X-nya yaitu bakteri pengguna juga ya. Lalu bagaimana mekanisme kerja mikroorganisme yang lain di dalam air limbah misalkan ya. Kalau tadi di dalam air sungai ya yang ada deterjennya itu ada bakteri pengguna dan ada bakteri apa itu tadi yang patogen ya. Nah, maka ada faktor X itu mikroorganisme yang secara biologis ya dapat mengolah ya air yang limbah, air yang kotor gitu ya. Ya. Jadi bisa membantu manusia untuk mengolah limbah secara biologis. Ya. Nah, ini contohnya adalah jenis mikroba yang berada di limbah itu yang bisa berperan dalam mengolah ya, yaitu bakteri, terus mikroalga dan protozoa ya. Kemudian ada juga yang aktif, yang ikut aktif yaitu jamur dan serangga air yang di dalam air limbah itu juga ada. Nah, dari mikroorganisme ini yang bekerja di limbah ya yang bisa menguraikan senyawa-senyawa yang berada di dalamnya sehingga nanti limbah itu menjadi bisa terurai dan bisa menurunkan BOD COD ya. Secara biologis itu bisa membantu manusia ya. Nah ini yang berperan ya, mikroorganisme yang berperan di dalam limbah ya, limbah cair tentunya ini ya. Lalu kemudian mekanismenya tadi ya, ini jadi ada beberapa mikroorganisme tadi, kemudian ditinjau dari keadaan aliran buangan ya. Jadi kalau air buangan itu kan dibuang ke lingkungan ya, ada prosesnya itu. Nah, dibuang ke lingkungan ya, dialirkan ke lingkungan atau ke IPAL atau kemana dari ini ya, itu ditandai dengan peningkatan aktivitas mikroba. Ya, jadi jika nutrien organiknya itu rendah, maka yang lebih berperan adalah alga atau mikroalga daripada bakteri. Jadi tergantung dari substrat yang ada di air limbah tersebut ya. Tapi kalau nutrien organiknya rendah itu yang lebih berperan alganya ya. Berarti kan kebalikannya, jika nutrien organik tinggi maka yang berperan nanti adalah bakteri ya. Jika air buangan masuk di instalasi, maka jasad yang pertama aktif adalah bakteri. Jadi tadi kalau dialirkan ya menuju ke instalasi atau tempat untuk mengolah limbah itu yang aktif adalah bakteri dulu gitu ya. Tapi nanti juga tergantung daripada nutrien tadi, nutrien rendah itu yang terjadi adalah alganya yang berperan. Nah, kemudian masuk di IPAL itu akan mengalami suatu turbulensi aliran ya. Sehingga kalau turbulensi aliran itu kan bercampur antara massa daripada bakteri alga tadi ya, kan adanya mix atau turbulensi itu. Nah, semua mikroorganisme apakah itu bakteri dan
tadi alga ya. Kemudian yang di dalamnya itu kan tidak hanya bakteri, jadi sudah kita pelajari di awal kuliah kedua ya, itu kan mikroorganisme dalam lingkungan itu apa saja. Kan ada bermacam-macam itu ya, bakteri, virus, protozoa, fungi ya. Nah, terus itu bersama-sama mengadakan suatu aktivitas karena ada turbulensi aliran tadi ya. Misalkan dengan adanya oksigen ya, karena turbulensi itu kan menghasilkan oksigen ya, menghasilkan oksigen. Nah, maka juga oksigennya itu dari mana? Oksigennya itu dari alga ya, dan juga dari oksigen terlarut di dalamnya karena ada turbulensi tadi ya. Nah, itu mix atau turbulensi, kemudian oksigennya pasti akan banyak ya. Nah, dengan bantuan oksigen itu tadi, maka elemen anorganik akan berkurang ya, akan berkurang oksigen karena kan organiknya banyak ya. Anorganiknya yang akan berkurang. Nah, karena anorganiknya berkurang, maka kehidupan alga itu akan berkurang juga gitu ya. Jadi pada saat ini, pada saat di awal ya, ini ada aktivitas semuanya. Nah, karena ada oksigen hasil fotosintesa ini, maka alganya akan berkurang. Nah, terus anorganiknya kan meningkat ini ya. Kalau anorganiknya meningkat, itu bagaimana ya? Anorganik itu kan membahayakan sebetulnya ya dalam kehidupan. Tapi di sini justru anorganik yang berkurang ya dalam proses ini ya. Nah, karena anorganik berkurang, kan kandungan organiknya meningkat gitu. Ya, setelah meningkat, maka bakteri diuntungkan dalam hal ini, yaitu bakteri mendapatkan nutrien dari bahan organik tersebut. Ya. Nah, sehingga maka digunakan oleh bakteri, ya, kandungan organik ini, yang akan menghasilkan NH4 plus ya, nama amonium di sini. Amonium bertambah ini. Karena bakteri mendapatkan, loh kok bisa bertambah amoniumnya? Karena kan metabolisme dari bakteri itu kan yang kemarin kita pelajari itu menghasilkan NH4 amonium ya. Lalu selanjutnya bagaimana kalau amonium bertambah? Nah, amonium bertambah itu nanti oleh mikroorganisme yaitu bakteri ya, itu akan dioksidasi menjadi nitrat. Ya. Nah, kalau dioksidasi menjadi nitrat, maka kan otomatis jumlah nitratnya banyak, fosfat juga bertambah, sulfat juga bertambah. Nah, maka dengan adanya pertambahan tadi, maka bakteri itu akan bertambah terus. Ya. Jadi prosesnya itu seperti itu ya, urut ya. Urut kalau ditengok dari sini tadi ya, urut. Bakteri mendapatkan nutrien kan, karena kandungan organik banyak, amonium banyak, amonium kemudian dilanjutkan dijadikan nitrat, nah ini bertambah, sehingga bakteri menjadi semakin bertambah dan mencapai titik maksimum. Jadi artinya pertumbuhan dari bakteri maksimum, sehingga kalau pertumbuhan bakteri maksimum itu kan banyak. Jadi bakterinya kan banyak, sehingga kebutuhan daripada oksigen itu akan banyak juga gitu kan, yang digunakan oleh bakteri itu untuk
untuk kehidupannya ya. Nah, karena banyak, maka kan digunakan oleh bakteri. Ya, akhirnya apa? Akhirnya semuanya digunakan oleh bakteri. Maka oksigennya lama-lama akan berkurang karena digunakan untuk kehidupan bakteri yang maksimal tadi. Ya, dari titik maksimum tadi maksimal banyak, nah, itu membutuhkan oksigen yang banyak juga. Nah, maka jika akhirnya oksigen itu berkurang, maka ikan dan serangga air tidak dapat hidup lagi. Nah, oksigen berkurang di dalam limbah itu tadi, ya kan? Nah, ikan akan tidak hidup. Nah, itu artinya apa? Artinya di sini karena bakterinya maksimum tadi, ya, maka oksigennya berkurang. Padahal oksigen itu kan dibutuhkan untuk kehidupan ikan dan serangga ya, serangga air. Nah, dengan bertambahnya jumlah bakteri, ya, maka protozoa akan bertambah. Ya. Kenapa? Ya. Bakterinya banyak, protozoa juga bertambah banyak. Ya. Karena ternyata bahwa bakteri itu merupakan sumber makanannya protozoa, gitu ya. Di protozoa dalam limbah tadi kan, ini bicaranya kan mekanisme dalam air limbah itu gimana kehidupan mikroorganisme itu kan. Nah, ya, karena merupakan sumber makanan dari protozoa, bakteri itu tadi, ya, maka nilai pertumbuhan bakterinya kan maksimum tuh ya. Nah, pada keadaan maksimum, protozoa juga membutuhkan bakteri itu tadi sebagai sumber makanan, ya kan? Nah, maka di sini terjadi suatu keadaan aliran menjadi tercemar yang berarti septik, berbau dan berwarna hitam. Gitu ya, karena ini ya, karena pertumbuhan bakteri yang maksimum, protozoa juga. Nah, itu menimbulkan bau begitu ya. Nah, kenapa membuat bau ini? Mari kita tengok, septik, berbau dan berwarna hitam. Ya, berbau di sini maksudnya kan tadi ada bakteri-bakteri belerang yang melepas H2S ya, yang akan menyebabkan bau. Karena banyak, ya baunya menjadi banyak kan, menjadi menyengat ya. Lalu jumlah zat organik tadi ya, nitrat, sulfat, fosfat, yang semula menjadi banyak itu tadi kan berkurang. Ya. Nah, berkurang karena digunakan kehidupan dari bakteri tadi, tetapi dengan adanya diambil semuanya atau digunakan, maka bakteri akan berkurang ya, ya akan berkurang. Dan kenapa? Karena di sini mengalami suatu kematian kan ya, mengalami suatu kematian bakterinya itu, sehingga bakteri akan menjadi berkurang. Nah, jumlah nitrat yang maksimum, ya, ini misalkan pada keadaan nitrat itu maksimum, itu alga akan tumbuh kembali. Ya, pertumbuhan ini tanda aliran yang tercemar pulih kembali. Ya. Jadi pada saat nitrat maksimum, alga tumbuh maksimum ya, alga itu kan berfotosintesis ya kan, oksigen tadi kembali lagi gitu ya. Oksigennya menjadi banyak karena hasil fotosintesis alga, maka itu aliran daripada limbah tadi ya menjadi pulih kembali gitu ya. Nah, jumlah bakteri makin berkurang karena sumber makanan berkurang. Demikian juga jumlah protozoa dan mikroalga berkurang. Ya.
Kan tadi mengalami suatu puncak, terus kemudian pertumbuhannya menjadi semakin berkurang karena zat-zat nitrat, sulfat dan ini berkurang ya. Sehingga dalam hal ini tentunya kehidupan bakterinya juga akan berkurang, makanannya tadi juga berkurang kan. Nah, juga jumlah protozoa dan alga itu juga berkurang ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Dan akhirnya aliran pulih kembali sedikit demi sedikit. Ya, nilai BOD akan turun dan nilai DO menjadi semakin meningkat. Ya, nilai BOD, biological oxygen demand, yang tadi habis, yang digunakan untuk bukan habis ya, berkurang sekali digunakan untuk kehidupan bakteri maupun protozoa ya. Protozoa kan yang membutuhkan bakteri ya, yang hasilnya ya, artinya bahwa di sini BOD akan turun dan nilai DO menjadi semakin meningkat. Karena apa? Karena tadi ini ya, alganya ya itu menjadi tumbuh kembali kan, ini ya, tumbuh kembali, sehingga dissolve oksigennya menjadi meningkat atau oksigen yang terlarutnya menjadi meningkat, maka DO-nya akan tinggi. Nah ini yang disebut sebagai peristiwa atau urutan-urutan ya daripada kerja daripada mikroorganisme dalam air limbah ya. Ditandai dengan aliran jernih dan ikan dapat hidup kembali. Jadi BOD-nya akan turun, DO meningkat, ini membuat aliran menjadi jernih, kemudian kehidupan air, yaitu ikan-ikan yang berada di dalamnya itu akan hidup kembali. Nah ini yang dinamakan peristiwa self purification itu ya. Self purification. Lalu kemudian mari kita tengok kerja mikroorganisme dalam air limbah ya. Jadi dari sini tadi penjelasan di atas yang menyatakan bahwa ini tadi adalah mekanisme ya, mekanisme kerja mikroorganisme dalam limbah secara biologis yang disebut sebagai self purification. Nah ini sekarang dalam air limbah yang ditengok adalah kinerjanya, kerja mikroorganisme bagaimana. Ya. Kinerja mikroorganisme dalam air limbah itu pertama adalah reaksi biokimia ya. Kemudian kedua, mikroorganisme menggunakan limbah tadi ya sebagai substratnya. Yang ketiga, mikroorganisme menggunakan suplai makanan yang sebelumnya sudah terakumulasi secara internal atau endogenesis untuk respirasi. Bila tidak ada suplai makanan dari luar atau eksogenesis itu maka di sini menggunakan suplai makanan yang terakumulasi tadi ya, apakah itu endogenesis maupun eksosis. Ya. Lalu kemudian reaksi kimianya sebagai berikut. Limbah yang dapat dimetabolisme ya oleh mikroorganisme diuraikan menjadi produk akhir. Sehingga di sini mikroorganisme menjadi lebih banyak. Dan plus energi, ini reaksi kimianya sih seperti ini. Karena melibatkan mikroorganisme, maka reaksi ini bisa disebut sebagai reaksi biokimia kan. Nah, ini reaksi biokimianya seperti reaksi berikut ini ya di dalam tayangan ini. Dan bila pertumbuhan terhenti mikroorganisme
yang mati melepaskan nutrien dan protoplasmanya untuk digunakan oleh sel-sel yang masih hidup dalam respirasi endogenesis. Ya. Jadi itu kemungkinan reaksi biokimianya seperti itu sih. Ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan reaksi biokimianya, mikroorganisme menjadi produk akhir plus sedikit MO. Jadi lama-lama kan tadi MO-nya menjadi lebih sedikit dan mengalami suatu proses purifikasi tadi ya. Nah, bila tidak ada makanan akan terjadi apa gitu ya. Bila tidak ada makanan berarti kan substratnya tidak ada. Ya. Maka yang terjadi apa? Mikroorganismenya ya akan tidak bisa berkembang kan ya. Nah, artinya bahwa mikroorganisme tersebut karena substratnya kan tidak ada, berarti ya akan mengalami kepunahan atau hilangnya mikroorganisme. Ya. Nah, apa dampaknya gitu ya? Kalau makanannya nggak ada, terus mikroorganisme tidak ada, maka dampaknya di sini ya akan terjadi pengurangan MO kan ya. Dan massa dari mikroorganisme itu ya tidak bisa berkurang hingga nol ya, walaupun respirasi endogenesis itu berlangsung lama ya. Nah, ini contohnya residu 20-25% massa MO akan tertinggal dan akan terjadi akumulasi padatan. Jadi itu kan ada MO yang tetap hidup karena masih ada sedikit substrat, tapi kalau tidak ada sama sekali kan bisa tidak hidup semuanya, sehingga ini menyebabkan suatu residu gitu ya. Nah, residu massa dari MO ini yang akan tertinggal sebagai akumulasi padatan. Berupa padatan karena mati ini ya, mikroorganismenya mati menjadi padatan. Nah, sekarang bagaimana nasib karbon yang ada di limbah ya? Kalau tadi ini nasibnya, reaksi biokimianya sih ini. Reaksi biokimianya. Nah, sekarang nasib karbon di dalam limbah itu ya akan ada zat karbonnya ya, karena bahan organik kan ya. Kalau limbah ada bahan organiknya kan karbon organik ini ya oleh mikroorganisme itu dengan aerob yang membutuhkan oksigen itu akan menjadi rantai C-nya itu menjadi 5 ya. C5 H7O2N ya, plus CO2 ya. Jadi bahan organik, karbon organik itu oleh mikroorganisme atau bakteri ya yang aerob ya akan menghasilkan C5 H7 ini plus CO2 ya, kondisi aerob ya. Kalau kondisi anaerob itu karbon organiknya itu diuraikan menjadi sel mikroorganisme. Jadi ada massa selnya di sini dalam keadaan anaerob itu ya, dan timbul asam organik. Tidak menimbulkan CO2 tetapi menimbulkan asam organik. Kemudian ada sampingannya aldehid dan alkohol. Jadi kalau terjadi, jadi nasib karbonnya bagaimana? Itu bisa diolah atau direduksi gitu ya oleh mikroorganisme yang bersifat aerob maupun anaerob, tapi hasil akhirnya beda. Ya. Juga terjadi konversi yang lebih sederhana
selanjutnya itu setelah tadi ada reduksi aerob, kondisi aerob ya, karbonnya dan anaerob, terjadi lagi konversi yang lebih sederhana yang hasil dari anaerob tadi yaitu asam-asam organik kan ya. Dengan adanya asam organik terus kemudian karbon organik yang masih ada, maka akan timbul sel mikroba itu menjadi banyak ya. Nah, itu plus gas metan dan plus gas karbon dioksida atau CO2. Jadi urutannya pertama itu bisa apa itu aerob, anaerob yang menghasilkan asam organik tadi, ya itu justru bagus ya terjadi konversi lagi karena menghasilkan metana dan karbon dioksida. Nah, kondisinya pada limbah yang belum diolah, nitrogen dijumpai dalam bentuk nitrogen organik. Kalau belum diolah ya. Dan ada komponen amonium. Nah, komponen amonium di sini itu kimianya ya, rumus kimianya NH4+ kan ya. Itu bila mana ada oksigen, yaitu plus oksigen, maka yang terjadi adalah 2H+ plus nitrit dan H2O. Ini semua melibatkan mikroorganisme ya. Jadi dengan adanya kerja mikroorganisme bakteri yang ada di dalam limbah tadi, itu amonium diubah menjadi nitrit. Kemudian nitrit diubah menjadi nitrat. Ya, ini semua kerja daripada mikroorganisme yang berada di dalam air limbah. Ya. Kalau sudah menjadi nitrat, ya, jadi yang pertama tadi kan amonium, nitrit menjadi nitrit, terus menjadi nitrat, lalu kemudian peristiwa tersebut disebut sebagai proses penguraian yang belum diolah ya. Jadi belum diolah tapi ada kerja mikroorganisme. Nah, selanjutnya di sini nanti kalau amonium itu menjadi nitrit tadi ya, itu melibatkan siapa? Gitu ya. Melibatkan ternyata ini ya yang tadi ini melibatkan bakteri Nitrosomonas ya. Jadi Nitrosomonas ini yang mempunyai peran ya. Jadi mempunyai peran untuk merubah apa itu amonium menjadi nitrit ya. Nah, kemudian dari nitrit tadi ya kan? Dari nitrit tadi ini oleh mikroorganisme siapa menjadi nitrat, ini kerja daripada nitrobakter ya, yang disebut sebagai proses namanya adalah proses nitrifikasi ya. Nah, ini yang nitrobakter ini yang berperan untuk menjadikan nitrit menjadi nitrat, yaitu nitrobakter. Tapi kalau yang berperan dari ion amonium menjadi nitrit, itu yang berperan adalah bakteri Nitrosomonas, ya, dikenal membantu dalam proses tersebut. Nah, di dalam air limbah tadi juga bisa terjadi proses selanjutnya, yaitu proses denitrifikasi. Ya.
Nah, proses denitrifikasi di sini itu yang nitrat tadi terbentuk dari proses nitrifikasi, ya itu dirubah menjadi nitrit lagi gitu ya. Nah, nitrit dirubah lagi menjadi N2. Nah, jadi prosesnya itu dari nitrifikasi ke denitrifikasi ini yang final ya, yang final. Proses denitrifikasi di sini karena apa? Karena nitrit itu menjadi N2 dan N2 itu aman gitu. Amannya apa? Safe karena N2 itu kan diemisikan ke udara. Kemudian CO2-nya juga diemisikan ke udara. Ya, jadi pada saat denitrifikasi itulah akhir daripada urutan mekanisme kerja daripada mikroorganisme dalam air limbah itu yang aman itu ya terakhir di proses denitrifikasi. Ya kalau di awal tadi ya masih bertahap kan ya, bertahap sehingga terakhir ini untuk denitrifikasi akhirnya nitrit itu menjadi N2 dan CO2 ini yang aman dan bisa diemisikan ke udara. Ya. Pada kenyataannya jumlah nitrit yang terbentuk seringkali tidak diamati. Ya, reaksi sering ditulis sebagai berikut. Jadi terbentuknya nitrit sering tidak diamati, yang diamati nitratnya. Ya. Itu nitrat langsung menjadi apa itu? Ini reaksinya plus organik oleh MO menjadi sel dan N2 plus CO2. Ya. Ini aman kan ya? Karena ini sering kali kenyataannya bahwa nitrit itu pada saat proses ini ya, ini kan nitrit tidak diamati gitu ya. Padahal kan dari nitrat proses denitrifikasi itu ada itu. Dari nitrat menjadi nitrit, nitrit menjadi N2 plus CO2 gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya, pada umumnya itu untuk terbentuknya nitrit tadi tidak diamati, tapi nitrat langsung menjadi N2 dan CO2. Padahal itu prosesnya bertahap juga ya, tidak ujuk-ujuk nitrat menjadi N2 itu tidak. Tapi melalui pembentukan nitrit dulu. Ya, yang disebut sebagai proses denitrifikasi tadi ya. Nah, untuk bahan-bahan yang lain yang fosfor, yaitu dari tripolifosfat, ya tambah air yang berada di air limbah ya. Jadi senyawa tripolifosfat ini menjadi ortofosfat dan ini bersifat aman ya. Jadi itulah penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dari proses mekanisme kerja daripada mikroorganisme di dalam air limbah, dari mulai proses purifikasi maupun pada saat penguraian yang melalui suatu proses-proses urutan-urutan proses ya. Demikian materi pada hari ini, semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.